Untuk Oke, teman terekam boleh lah. nih. Waduh, mantap nih Teta nih. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah di sini sudah masuk winter, jadi apa uh, lebih banyak cobaannya karena harus dingin kan. Kok banyak cobaannya? Dingin gak ya? Uh, karena kalau kalau winter itu kita biasanya kan lebih lesu, lebih cepat ngantuk, lebih jadi Oh. berpengaruh dengan disiplin disiplin nulis. Mau kerja tengah malam juga susah, mau kerja di kantor juga ngobrol sama teman lagi banyak. Emang godaannya wes sekarang berapa derajat sih, bro? Di sana Ini sih sebenarnya berapa kalau nggak salah, saya nggak lihat nih di saya dulu 16 kali di ya? ya sekitaran itu lah, Wah, sekitar nggak apa-apa 16 dong. Ya berasa-berasa di kulkas lah. udah terbiasa, udah biasa. Selamat dulu ya buat achievementnya kemarin dapat best paper ini luar biasa, keren banget loh. Pak, dari Kan nggak nyangka juga sih sebenarnya, nggak nyangka iya, tapi keren karena banget tuh. Dan karena anggota rata-rata lama kemarin anggota trio lawak sama Mas Heri. Tapi adaptability-nya keren loh bro, udah berangkat, kemudian udah pas proposal, kemudian udah ngirim paper ya, paper kemudian dapat best paper, wih keren banget itu. Ini rata-rata kemarin itu yang ikut kan sudah doktor semua, makanya saya dipanggil dokter Akbar, bilang aku belum dokter. nanti bilangin ke siapa Michelle, udah nggak usah disertasi lagi deh, ini aja cukup. Oh no. Bro, bisa ceritain nggak kemarin itu conference-nya di mana sih tuh ya, di conference? Sebenarnya rencananya mau ke Dubai. Hmm. Dubai sudah rencana pesan tiket dan sudah semua persiapan sudah kan. Iya, iya. Nah, tapi karena datang coronavirus, jadi nggak bisa. Karena ini kan awalnya mulai dari kalau nggak salah Desember Januari kumpul abstrak dulu. Iya, iya, iya. Jadi penelitiannya belum ada, kumpul abstrak dulu baru. Ini keren banget nih, penelitiannya belum. Itu review ya, review. Habis itu dapat best paper. Nah, itu harus dibagi tuh, di-share ke teman-teman tuh. Nggak gampang soalnya. Soalnya saya dulu kan pernah ikut ya waktu studi di Australia juga ya, sama ya kita bareng-bareng dulu. Terus ya ikut beberapa conference dan kompetitif banget. Jadi saya tahu juga sih sebenarnya untuk mendapatkan best paper itu sangat sulit banget. Nah ini anak Bajo dapat bro. Saya justru sebenarnya waktu conference itu saya minder. Saya sempat Kenapa? minta waktu. Minder karena semuanya kan dari akademisi yang sudah bisa dibilang di disiplin ini, itu publikasinya itu sudah puluhan. Oh iya, Jadi iya, seperti iya. Ya puluhan. Jadi di Eropa dan Amerika, Australia kan ini sudah studi ini sudah berkembang. Di Indonesia memang belum begitu digeluti. Itu pun ada penelitian di Indonesia itu persepsi dosen, persepsi siswa tentang ya. Jadi ini yang mungkin sedikit nyeleneh dari yang ada. Kayaknya memang topik yang dicari itu topik yang nyeleneh deh. Soalnya saya tahu ada satu dosen saya di Malang kan, mantan dosen dulu ya, waktu kuliah di Malang, itu juga meneliti hal yang sama, tapi di Melbourne, sama topiknya sama. Tapi ini menarik banget gitu. Dan ada shift focus okay. Dari awalnya cheating, plagiarism, terus berkembang lagi ke yang lain. Karena menariknya disiplin yang saya geluti ini lebih kalau McFarlane bilang as old as education. Benar. Jadi sebenarnya cuman baru saja kita tertarik untuk melihat karena ada fenomena academic misconduct, atau artinya penyelewengan nilai-nilai pendidikan. Tapi kalau nenek moyangnya yang nulis buku itu kata bahwa ini sama kan prinsip-prinsip kejujuran, prinsip saling respect karya dan lain-lainnya itu kan memang memang bagian dari pendidikan. Kalau kita di Indonesia mungkin menyebutnya pendidikan karakter. Iya. Nah, terus juga ternyata ini yang namanya academic integrity itu bukan di perguruan tinggi saja, dia harus dari
dari preschool, mungkin saya bisa katakan dari awal ya, dari orang tua. Karena itu yang saya dapatkan dari temuan penelitian saya dari awal sampai ke perguruan tinggi seharusnya. Dari pendidikan dasar ya sebenarnya. Pendidikan dasar semua. Jadi ada penelitian dari satu peneliti yang mengatakan bahwa kecenderungan untuk plagiat di perguruan tinggi itu karena pengalaman mereka mencontek di SMA atau ya. Jadi perilaku itu berlanjut, dan menariknya perilaku ini berlanjut dari SMA, perguruan tinggi ke setelah perguruan tinggi, dan ada juga yang mengatakan bahwa ini sangat akan berdampak pada perilaku professional etik. Oke. Jadi luas. Jadi seperti Mas kan karakter guru ya kalau tidak salah disiplin. Iya, professional identity sih kalau saya dulu ya. Jadi academic integrity ini bisa di-infuse ke beberapa studi. Jadi saya bisa kolaborasi nanti dengan Mas, dengan beberapa peneliti, baik itu dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, profesi, bisnis, semua. Wah, ini kerennya ini nih, masing-masing membawa sudut pandang. Wih, keren banget nih. Saya kemarin bercanda sama mahasiswa, karena dia bilang, ada mahasiswa saya datang kan, Pak, dia menulis di satu papernya dia. Semenjak saya mendapatkan ilmu dari bangku kuliah, saya bilang, oh, kamu belajar dari bangku ya, bukan dari guru ya. Nah mungkin gini, dari kebiasaan dia nulis-nulis di bangku gitu, dia belajar. Saya langsung ingat, wah ini disertasinya Bro Akbar nih, saya bilang, dia belajar dari bangku, dari meja. Itu gue banget Mas, menulis di meja itu. Gambar kupu-kupu slang kan? Iya benar. Tapi kita senang baju. Personally saya senang banget melihat Facebooknya, kemudian gimana you struggle with the prosesnya, kemudian sampai mencapai hal seperti ini, rasanya menyenangkan sekali. Apalagi kalau kita sama-sama. Saya share di Facebook Mas, sebenarnya undangan untuk teman-teman bahwa kalau ada yang mungkin tertarik di disiplin ini bisa saya bisa diingat gitu. Oh ini ada yang betul banget, iya betul, iya. Bahwa seumpama ada yang tertarik masuk ke dalam disiplin ini, mungkin ingat, oh ini pernah di Facebook dulu. Betul, branding ya, paling tidak branding ya. Paling tidak untuk memastikan state of art-nya itu yang penting. Oh iya, betul. Memastikan gap-nya bahwa penelitian ini sudah ada. Gitu. Kemarin judul papernya apa sih yang di best paper itu, yang mendapatkan best paper ya? Academic. Ingat dulu. Oh ini loh, saya bacain ya. Lupa sendiri. Academic integrity in Muslim world. Academic integrity in the Muslim world. Conceptual map of challenges of culture. Wih, ini keren banget deh. Iya. Nanti saya baca deh isinya, tapi saya justru penasaran, Bro, ketika menulis kemarin, apa sih yang harus diperhatikan itu? Nah, ini yang perlu di-share. Pertama, conference dulu mungkin. Yang kita pilih conference seperti apa. Dipelajari. Kalau kita sementara studi kan enak, karena kita punya supervisor yang tahu bahwa conference ini bagus, conference ini bagus. Dan saya menyimpulkan sendiri dengan pada saat mengalami conference tersebut. Jadi yang pertama itu, yang perlu diperhatikan, saya buat catatan kecil ini untuk bisa di-share ke teman-teman. Yang pertama itu, kita harus cek organizing committee. Organizing committee-nya siapa? Kalau ini kan dia European Network for Academic Integrity, dan ini baru dimulai sekitar yang saya diri itu yang ke-6. Yang ke-6, dan ini networknya Eropa and beyond. Jadi Eropa, Amerika, UK yang sudah aware dengan disiplin ilmu ini, kemudian sudah menyebar ke Arab, Uni Emirat Arab. Kalau di Malaysia sudah ada beberapa, kita juga punya akademisi di Indonesia, kita punya Syaputra, kita punya Adiningrum, kita punya Cahyono yang tahun 2005 itu sudah meneliti tentang kebijakan. Cuman jadi itu yang pertama, organizing committee siapa yang melaksanakan. Nah, itu juga jadinya ini ya,
supaya relevan dengan topik yang kita tulis gitu ya. Kan ini komitinya European Network for Academic Integrity. Terus yang tulis memang Academic Integrity. Ada beberapa international conference itu mencampur aduk semua diaduk-aduk. Terus kalau ini lebih spesifik ke disiplin ilmu tersebut. Terus yang kedua ini Mas harus perhatikan invited speakers. Invited speakers, maksudnya gimana tuh? Yang keynote speakernya, yang berbicara. Yang berbicara ini kan memang sudah menekuni academic integrity di UK, USA, dan Australia. Dan cara ngeceknya itu kita lihat di Google Scholar atau di ResearchGate, atau itu kita lihat citation-nya. Terus kenapa ini penting? Karena di conference pun kita bisa cite dalam tulisan kita. Oke. Jadi sebenarnya jadi pada saat kita pada saat kita men-cite, kita hadir di conference, sudah bayar, sudah ini, terus ada yang berbicara di depan, kita cite, anggaplah saya cite, dan disiplin saya sama dengan Mas Ardian. Mas Ardian baca tulisan saya, terus dia pikir, siapa ini yang di-cite, kan enggak? Aduh, ternyata aku nggak kepikiran gitu dulu bro ya. Keren banget itu. Jadi yang pertama harus memperhatikan organizing committee-nya supaya relevan dengan yang kita tulis. Yang kedua, siapa yang ngomong itu harus di-cite. Siapa yang ngomong itu yang penting. Kenapa nggak kepikiran ya bro? jadi seumpama kalau nulis di anggaplah pengajaran bahasa Inggris, terus yang keynote speaker Jack C. Richard seumpama. Iya. Terus kita kutip, kan orang siapapun yang ada bergelut di English teaching pasti tahu, oh ya ini orangnya. Itu bisa dikutip. Dan menariknya, dan yang menarik Mas, kalau mereka bawakan materi pada saat conference itu biasanya up to date, terbaru, apa yang mereka kerjakan sekarang, dan bukan yang bisa kita lihat di papers. Jadi dia siapkan materi yang baru, yang lebih up to date dari studi awal dia studi sampai yang up to date sekarang, dan betul-betul lebih tereksploratif ke isu-isu yang baru. Dan ini yang menarik. Nah, ini sebenarnya saya sedang mengulik ilmunya nih. Udah dapat 2. Yang pertama, harus ngecek dulu organizing committee-nya siapa supaya relevan. Yang kedua, cek pembicaranya supaya kita bisa cite. Supaya bisa dikutip, Mas. Supaya bisa dikutip, benar. Jadi kita sambil menghadiri conference, kita juga dapat referensi. Keluarkan terus ilmunya. Sebenarnya berbagi teman-teman nih. Berikutnya sponsor, Mas. Dicek sponsornya. Oke. Iya, Mas. Kalau sponsornya kayak perusahaan telepon kan aneh, kok bisa academic integrity sponsornya perusahaan telepon kayak merek telepon gitu kan. Nah, ini sponsornya kemarin Turnitin kan kita tahu bahwa pasti berhubungan dengan integritas akademik. Turnitin, terus FlexScan, terus Arcant juga. Saya plagiarism detection, saya tidak menggunakan plagiarism detection sebenarnya, karena kayak Turnitin itu tidak bisa mendeteksi plagiat, tapi dia mendeteksi, kalau menurut saya pribadi, mungkin teman-teman punya pendapat yang berbeda, menurut saya dia lebih pada text matching. Iya betul. Similarity sebenarnya. Dia hanya match teks satu dan lainnya, sehingga pada saat referensinya sama kan? Anggaplah pada saat kita scan referensi yang satu dengan referensi lain yang sama, itu tidak bisa kita katakan plagiat, karena kan referensi pasti sama. Dengan baik saya men-cite-nya atau Mas Ardian yang men-cite pasti sama. Jadi kita cek conference, terus conference-nya juga sponsori oleh Universitas Wollongong dan beberapa universitas besar di Uni Emirat Arab sana. Apalagi? Keluarin semua ilmunya sebanyak. Temanya themes. Biasa berbeda-beda themes. Themesnya biasa berbeda-beda. Kalau dia ini kan kena karena temanya memang culture. Iya, tapi bukannya agak susah bro mencari conference yang temanya sangat spesifik gitu ya? Kalau biasanya kalau di Indonesia kan
untuk menarik peserta, maka temanya akan cenderung umum banyak gitu. Kalau ini kan menariknya sangat spesifik sekali gitu, asik banget. Iya, makanya pada saat kita lihat tema 1 tahun sebelum konferensi, kita langsung tulis abstrak sesuai dengan tema tersebut. Setelah itu lakukan penelitian. Abstrak diterima, lakukan penelitian dan penulisan. Kecuali kalau kita punya banyak stok penelitian, stok yang sudah kita stok dari lama gitu. Dari lama, betul. Langsung kena, momennya kena. Oke, bisa dapat seperti itu. Ya, tapi jarang-jarang sih, memang harus update studinya harus selalu update, referensinya harus selalu update. Jadi temanya itu yang terpenting, kena atau tidak. Kalau saya ikut konferensi tahun yang lalu, itu nggak akan jadi the best paper. Karena mungkin temanya berbeda, anggaplah seperti temanya tentang teknologi. Oke. Teknologi related academic integrity, yang itu yang berhubungan dengan teknologi. Ya, nggak bisa best paper. Kenapa? Karena temanya nggak kena. Lebih saya tembak, kalau begitu saya tembak jurnal saja, bukan conference. Temanya sudah tapi ya. Tapi enaknya conference itu, saya rasa enaknya conference itu kita ketemu orang-orang yang sudah besar gitu. Jadi ini yang saya cite kemarin, ini yang saya cite di referensi saya, ini yang saya cite di referensi saya, semuanya ada di sana. Iya ya, kalau paper kan nggak tampak orangnya ya, kita nggak bisa ketemu sebenarnya gitu ya. Jadi kalau kita bertemu di conference, kita lihat, ini yang saya cite di pekerjaan saya, ini yang saya cite di work saya. Jadi seperti itu. Ini berhubungan dengan yang berikutnya, itu kita harus mencek scholars participating in the conference. Jadi siapa saja yang itu di dalam scholars yang berpartisipasi. Bagaimana cara lihatnya? Kita lihat ke abstrak preceding yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Wah ini terus baru lagi nih. Iya. Jadi bukan kita kan belum lihat siapa yang kita kan nggak bisa lihat, Mas, siapa yang berpartisipasi. Iya betul. Kita lihat siapa yang berpartisipasi tahun sebelumnya. Seperti saya kan ini the 6th conference, jadi dari academic integrity gitu ya. Word dan lain-lainnya. Berarti kita harus ngecek sebelumnya dong, 5, 4 gitu ya? Iya. Dan pada saat kita ngecek, itu membantu kita. Membantu untuk, bahwa penelitian ini yang belum ada. I see. Waduh, ini gap juga sebenarnya nih. Ayo. Canggih banget ini. Wah ini, waduh, caranya anak Palopo ini canggih banget ini. Sudah panas ini, buka baju dulu. Wah, ini buka baju, jurusnya keluar lagi nih, jurusnya nih. Ini bener banget ya, harusnya kita kalau kita ikut conference harus ngecek dulu di sebelum-sebelumnya siapa yang ikut, dan dari paper abstrak itu kita bisa tahu apa yang belum dilakukan gitu ya. Jadi ini sudah kerja, sudah bahas tentang teknologi, dia sudah banyak sih gapnya. Pertama mungkin isu, dia teknologi, dia seumpama sudah bahas tentang lebih pada education intervention, policy intervention, practice intervention. Di sini ternyata yang belum. Terus kedua, dengan begitu kita juga aku lupa. Apa tuh? Gue nunggu jurus-jurusnya nih keluar semua nih. Minum dulu. Ya udah minum dulu. Nah nanti kayaknya kalau ada kesempatan kita mau ngundang deh, karena ini ilmu penting banget nih. Betul, biasanya yang pengalaman saya yang terpenting itu invited speakers, karena itu akan menambah kata di disertasi kita forensik. Dan bisa dibenarkan sama supervisor kita dan juga pembaca kita. Kalau mereka mengkritik referensi kita, kan siapa yang kita kutip dan lain-lainnya kan lebih reliable. Jadi dengan mengecek
proceeding sebelumnya itu kita juga bisa menambah kolega dan kolega. Kita kumpulkan emailnya, terus kita saya rencana dan beberapa yang saya lakukan itu memuji pekerjaannya. I like your work, ini sangat saya senang dan lain-lain untuk saling kenal. Betul. Itu cara yang bagus sebenarnya. Terus apa? Yang menarik di sini yang saya lihat dari teman-teman yang lain, mereka itu menghabiskan waktunya sebagai peneliti itu di disiplin itu bertahun-tahun. Bahkan kayak nenek moyangnya akademik integriti itu McCabe itu sebutannya nenek moyang sih, bro. Nah, kata ada yang mengatakan bahwa istilah akademik integriti itu tahun 90-an lahir karena meneliti itu. Karena dulunya disebut, kalau Bretak sendiri di jurnal itu disebut educational integrity. Karena mencakup semua level aspek kehidupan, mulai dari lahir dan lain-lain itu educational integrity. Nah, dan sampai mana tadi? Oh iya, sampai ya seperti itu, Mas. Jadi ada yang menghabiskan hidupnya untuk meneliti longitudinal studies. Jadi dia follow bertahun-tahun itu terus diteliti sehingga diketahui dari cheating, plagiarism dan lain-lainnya. Dan saya merefleksikan ini dan melihat yang saya alami di konteks kita. Sepertinya kita lebih pada kita terdrive di tren. Kita tidak punya tren penelitian. Kalau seumpama ada lagi kayak saya, anggaplah saya dari Sulawesi, ada lagi teman-teman dari Jakarta atau yang lain yang memaparkan tentang isu ini yang lagi penting, kearifan lokal seumpama ya, atau isu ini semuanya mekar ya, kearifan lokal gitu. Ya. Padahal disiplin ilmu itu dia harus spesifik, peneliti ini harus fokus di sini, konsisten dan dedikasinya di bidang itu gitu, bro ya. Jadi pada saat kita dipanggil speaker, ya pada saat kita ke depan tumbuh sebagai seorang peneliti, kita dipanggil jadi invited speaker, kita sudah tajam nalarnya karena mengalami sudah lama seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak, bro, kepentingan hibah, bro. Iya betul. Hibah kalau kita menyesuaikan. Iya. Betul. Kalau yang saya alami di SD kan saya sepertinya tahu semua. Maksudnya saya tahu IPA, IPS, matematika, pokoknya 12 mata pelajaran itu harus dikuasai semua lah. Iya betul. Masuk ke SMA sama, masuk ke perguruan tinggi juga sama, masuk ke jadi mungkin pada saat kita sudah masuk ke ranah yang lebih tinggi, master atau PhD, itu sudah harus terfokus. Cuman itu lagi, kalau kita kurang ide lagi untuk mengupdate referensi dan mengikuti tren penelitian, ada lagi yang datang bahwa ini tren yang kita butuhkan sekarang 4,0 sumpama ya. Saya juga heran kok kenapa nggak ada yang nyinggung tentang 4,0 di sana? Nggak ada sama sekali, kaget saya. Betul. Itu di Indonesia ramai banget ya, 4.0 lah, industri inilah. Saya nggak tahu di sana itu nggak ada tuh kayaknya yang menyinggung itu. Ada, itu aja heran. Di sensor. Makanya di sini heran kok nggak ada, karena saya baru menulis. Pokoknya kalau di sini semua acara harus ada 4.0-nya. Oh gitu ya? Iya, workshop 4.0, conference 4.0, pembangunan toilet 4.0. Tapi menarik, yang menarik itu sebenarnya ada satu studi yang menarik saya ke depan, yang berhubungan dengan itu juga, yang berhubungan dengan karakteristik disiplin ilmu kita. Seperti itu, kok bisa seperti itu? Jadi, tapi itu mungkin di ranah yang lain karena sekarang mau menyelesaikan disertasi dulu. Iya, ini best paper dulu nih, fokus ke situ. Jadi begitu. Jadi yang pertama siapa komitinya, organizing committee. Siapa komitinya, kemudian? Kenapa penting organizing committee-nya? Kalau kita dapat sertifikat kan
siapa yang kasih sertifikat? Iya betul, betul banget. Harusnya gitu ya, siapa nih yang ngasih gitu. Siapa yang ngasih sertifikat? Sertifikat kan sekarang, aduh luar biasa lah. Iya, apalagi di masa webinar semacam ini sertifikat berhamburan, bro. Tapi kalau yang saya senang logo dengan ada satu siapa yang teman kita yang Mbak Arnis siapa kalau nggak salah. Itu banyak sekali yang dari Coursera itu yang bagus-bagus berkualitas. Iya betul. Mbak Arnis termasuk salah satu yang picky ya, memilih dengan benar mana yang harus diikuti gitu. Manfaatnya yang terpenting ke depan. Iya. Saya juga dan pilihannya bagus-bagus. Gitu. Jadi panitia untuk siapa? Untuk apa? Supaya sertifikatnya itu pada saat terlihat, oh iya betul, ini memang reliable. Kalau seumpama saya dapat sertifikat academic integrity, terus yang kasih applied linguistik kan aneh. Iya betul, iya. Persatuan Nelayan Palopo. Academic integrity enggak, tapi ini dari Eropa, bro. Sponsornya juga beragam ya. Ya, saya juga heran kok namanya International Network of Academic Integrity itu. Europe and Beyond itu karena memang Europe memulai kayaknya. Tapi sebenarnya yang ketemu kan kita punya di Indonesia juga ada. Ya ini yang saya teliti, makanya saya mau mempertahankan bahwa di Indonesia kita juga punya. Cuman mungkin seperti itu kita belum melabel. Sekarang ini lagi mengurus izin penelitian. Doakan bro, mudah-mudahan lancar. Amin. Iya, insya Allah. Amin. Lancar. Terus invited speakers. Jadi invited speakernya organizing committee, invited speakers. Ya. Bagaimana? Dicek saja di Google Scholar. Berapa yang cite dia? Citationnya berapa banyak citationnya? Terus karyanya apa konsisten? Itu yang penting, karyanya apa konsisten. Kalau dia nulis di sana, berarti expertise itu tidak terbentuk. Aku sekarang malas nulis, bro. Pragmatis sekarang. Memenuhi kebutuhan hidup, bro. Iya. Jadi profesional sekarang. Iya, nanti mungkin sama saya juga kemarin, terus terang kemarin itu tertantang kan. Di supervisor bilang ini ada conference, bagus ini conference, gimana? Aku bilang, waduh, baru selesai conference, ini baru selesai konfirmasi, terus langsung masuk yang bikin stres lagi kan. Aku bilang, Bismillah, maju, insyaallah ada jalannya. Jadi invited speaker. Terus tadi dicek citationnya, terus dicek publicationnya. Kemudian sponsor, dicek sponsornya. Jadi apa keuntungan sponsor terhadap conference tersebut, terus apa dia erat kaitannya dengan sponsor tersebut, program tersebut. Jadi kalau ini Turnitin dan beberapa produk lainnya kayak Arken, Plexscan dan lain-lainnya itu kan sudah dikenal. Perhatikan tema conference. Tema conference. Terus perhatikan juga the work of other scholars. Jadi siapa yang menghadir scholars? Kok penting kita memperhatikan scholars yang lain? Karena pada saat kita presentase itu akan ada feedback dari teman-teman, akan ada pertanyaan, ada feedback bahwa ini seperti kemarin saya membahas tentang satu kultur di Islam, di negara mayoritas Islam ya, negara mayoritas Islam. Terus ada satu yang nyeletuk. Lah, tapi kultur ini kan cuma di sini saja, cuma di negara ini, tidak di negara lain. Ya, jadi kita bisa memperbaiki skrip kita menjadi bahwa ini mungkin tidak ada di tempat lain, tapi dalam bentuk ada dalam bentuk yang berbeda. Dia ada, tapi mungkin bentuk kulturnya berbeda. Ya, insight itu baru ya. Jadi sangat feedbacknya itu sangat berkualitas. Karena kenapa berkualitas feedbacknya? Karena mereka juga membaca referensi yang banyak tentang disiplin ilmu tersebut. Minum dulu. Minum dulu. Ini serem banget. Isinya bobot banget nih. Dan saya yakin nih kalau di-share ke teman-teman juga teman-teman akan belajar banyak. Saya juga ternyata belajar banyak dari beberapa hal yang harus diperhatikan ketika mengirim
manuskrip ke conference. Kita lanjut. Gali terus ilmunya. Saya masih beginning researcher, Mas, Pasiano, tapi ya dapat yang kemarin itu saya juga kaget sebenarnya, Mas Abdian. Tapi ini milestone, batu loncatan yang batunya gede banget ini, bro. Iya, betul. Betul sekali. Terus apa tadi pertanyaan? Saya lupa. Kita kayaknya sampai di poin ketiga, siapa yang hadir di conference tersebut gitu. Yang pertama kan organizing, sponsor. Poin keempat tadi, siapa yang hadir di conference tersebut, terus perhatikan tema. Jadi perhatikan tema, kenapa? Karena pada saat publikasi kita kirim manuskrip kita kirim, kalau tidak sesuai dengan tema, yakinlah bahwa ya, tapi berdoalah, tapi doa Bapak. Tapi ya dilihat dulu, kalau temanya sesuai, relevan, insya Allah diterima. Iya. Biasanya kita punya feeling bahwa ini bisa diterima. Terus apa berikutnya? Oh iya, ini pun juga teman-teman yang berpartisipasi di konferensi tersebut, kita bisa kenal bahwa mereka scholars yang kredibel itu setelah kita mengeksplor literatur. Saya kan sudah hampir beberapa tahap di literatur review, beberapa tahapan di literatur review, dan nama orang-orang ini terulang-ulang terus ada di sana. Muncul terus ya, jadi kita bisa sekaligus seperti di Czech ada Voltinek, terus di UK ada Lancaster yang fokus di cheating, counter cheating, terus ada Bretak yang ada di Australia, terus ada siapa lagi nih, Glendening, ada beberapa itu sudah Carol di kayaknya Carol nggak hadir kemarin, saya lupa, tapi beberapa yang lain itu disebut secara word-nya itu muncul terus kalau kita masukkan keyword di request umpamanya akademik orangnya muncul namanya. Jadi kita tahu bahwa wah ini orang-orang yang sudah menggeluti ilmu ini. Terus mungkin itu aja dulu. Mantap banget. Anyway, sebenarnya saya lebih tertarik dengan bagaimana Akbar memberikan reward ke diri sendiri. Sepatu di atas dashboard. Yang terakhir, beli sepatu untuk memberikan reward ke diri sendiri. Tapi itu cara yang bagus loh, bro. Saya dulu juga melakukan itu, tapi nggak se ekstrim itu. setelah mendapat award itu, kemudian beli sepatu gitu ya, bro ya? Iya. Saya pikir beli apa ya? Kalau beli jam kan sudah punya saya. Itu. Tapi ada yang lucu, Mas. Apa karena tuh? ini kan ya terus terang sepatunya kan bermerek. Iya. Saya pakainya jadi aneh karena terlalu nyaman. Terlalu nyaman dan terlalu bermerek bagi saya. Takut ketagihan ya? Itu rasanya seperti orang yang sering makan di warung Tegal terus dibawa ke restoran begitu. Aneh. Takut kecanduan ya? Iya, kayak nginjak bantal tidur itu ya. Aneh aku rasa. Tapi jadi motivasi juga, bro. Iya. Artinya kan kalau mau beli berikutnya, kalau mau beli sepatu seperti itu, artinya targetnya itu harus paling enggak best paper lagi gitu. Iya. betul. Itu betul sekali. Pertanyaan satu lagi. Itu sepatu cuma sebelah ya? Kok dibajak sebelah aja? Kebetulan kan ini sekarang sudah online shopping. Ya, terus katanya ini silahkan dibawa pulang saja satu sepatunya, nanti kami kirim online yang lainnya. Loh, serius ya? Sebelahnya? Kirain beneran. Kirain beneran kirim cuma sebelah, dibawa sebelah gitu, bro. Enggak ya? Enggak lah. Ada, tapi enggak dapat foto dia. Aduh. Waduh, ini hari ini udah dapat beberapa tips menyenangkan nih sebenarnya. Tips yang sangat bermanfaat buat teman-teman juga. Dan buat saya juga sih, saya belajar banyak. Kalau untuk mengirimkan conference ya harus ada hal-hal itu yang saya perhatikan gitu ya. Termasuk yang paling penting juga sebenarnya bagaimana memberikan reward ke diri saya sendiri gitu.
yang bermanfaat. Awalnya mau makan, mau masak atau apa, yang bermanfaat. Jadi aku beli sepatu, terus pakai ke kantor. Tapi jadinya terlalu nyaman ini sepatu. Biasanya saya pakai sepatu aja, yang biasa. Loh, kan achievement-nya extraordinary, maka reward-nya harus extraordinary dong. Empuk ya, empuk. Saya kaget banget loh, Mas. Aduh, nggak bisa. Karena kemarin tuh saya lihat banyak karya-karya yang keren-keren sampai punya sampel ribuan, Mas. Kan Iya. kan ada penelitian yang membandingkan, kalau saya tidak salah, maturity of academic integrity. Jadi membandingkan tingkat kedewasaan academic integrity di beberapa negara. Bayangkan beberapa negara ini loh. Iya. Jadi kontribusinya sudah besar. Respondennya juga beberapa negara berarti ya? Oh, saya kaget lihat respondennya. Lihat presentase datanya. Itu nggak seperti kita lagi, table-table, presentase. Lebih parah. Kompleks. Dia pakai spidergram, pakai beberapa yang belum pernah saya lihat sebelumnya kayaknya. Dan saya bilang, waduh ini keren ini. Nggak bisa berharap banyak kita. Tapi ternyata yang dinilai kan bukan itu, bro. Yang dinilai kan ya mungkin nggak tahu ya apa ya kriteria dari panitia. Obviously you want that. Tapi saya rasa mungkin karena tepat dengan temanya mungkin. Betul. Tepat dengan temanya. Betul. Dan dia dapat tema, tema sama dengan jurnal. Artikel yang pertama kan sama, artikel pertama juga demikian. Yang publish, dia publish setelah saya konfirmasi, sebelum konfirmasi publish satu artikel. Wih, ini juga keren ini. Dari master. Di Scopus Journal kemarin itu karena isunya tepat ya, iya. Iya, mungkin itu juga yang harus dipertimbangkan teman-teman ketika mengirimkan artikel ke jurnal, harus tepat benar-benar supaya bisa diterima. Oh iya, perlu diperhatikan bahwa pada saat kita menulis dan publish, dan ini mungkin salah satu yang perlu saya secara pribadi perhatikan, bahwa kita harus memastikan bahwa studi kita ini tingkat potensi citation-nya tinggi. Kita punya tingkat potensi citation tinggi. Jadi itu juga yang diperhatikan untuk bisa memilih salah satu newspaper. Mungkin ini pertanyaan. Iya. Betul. Potensi citation. Seperti ini di Muslim World kan berarti beberapa yang akan membahas tentang itu. Insya Allah kalau berkenan bisa men-cite paper yang saya iklan. Memang jarang di Indonesia juga studi semacam ini kan jarang banget tuh, bro. Yang saya lihat sudah berkembang dan mahasiswa ya? S1, S2 sudah menulis. S2, S1 itu sudah menulis, ada beberapa yang menulis, tapi kita masih bisa saya katakan bahwa untuk tingkat kita masih mengidentifikasi masalah gitu, identifikasi masalahnya ini, persepsinya dosen ini seperti ini, persepsinya ini seperti ini. Iya. Ya saya pun juga masih mengidentifikasi, tapi masih lebih besar, skopnya lebih besar tingkat negara. Yang nanti solusinya mau saya paparkan nanti di hasil penelitian. Wah, ditunggu banget deh. Nanti ini pas jadi ya, kalau overview-nya bisa lebar gitu, bisa diaplikasikan ke Indonesia juga ya. Iya, itu harapan ke depan. Tapi kan namanya disertasi, orang biasanya kepikiran, yang penting selesai. Iya. Yang penting selesai dan juga yang saya jadi ingat tuh, dulu dinasihati juga sama Michelle. Pokoknya disertasi yang bagus itu yang selesai gitu. Betul, itu yang terpenting. Disertasi yang selesai, yang menjawab pertanyaan dan ini. Tapi saya juga
terus terang Mas Ardian, untuk diri saya sendiri saya biasa terheran-heran seperti kemarin, loh kok bisa 3 minute thesis, loh kok langsung bisa publikasi, loh kok langsung konfirmasinya cuma 7 bulan, terus loh kok bisa. Saya kaget sendiri, saya tidak ada rencana seperti itu. Rencananya itu sih karena orang baik, bro. Akbar itu orang baik, dikasih jalan. alhamdulillah. Pokoknya kalau yang baik itu dikasih jalan gampang, lempeng aja dah. Supranatural itu. Gak bisa dilawan, bro. Memang ya ada yang berusaha kita melakukan hal yang sama, tapi hasilnya akan beda. Dan mungkin itu ya doa dari teman-teman, ya karena Akbar juga orang baik, orang tua dan lain-lain. Udah itu cerita yang udah di luar ini deh, di luar alat. Ajaiban ya. Saya kaget waktu supervisor bilang bahwa oke, sudah siap konfirmasi. Oh. Mantap. Ini udah jam berapa di sana, bro? Selisih 2 jam kita ya? 2-3 jam ya? 3 jam mungkin ya. Sekarang sudah jam 7.45. Oke. Udah makan malam belum ini ceritanya nih? Kita sebentar masak, tapi untuk bentar gosok lagi. Oh, ada istri. Oh, udah gak ini lagi ya, oke. Bro, makasih banyak udah berbagi nih. Ini sekaligus konsen ya. Ini kan saya rekam nih, mau saya share ke Facebook ke teman-teman supaya bisa inspirasi juga. Ini juga saya barusan baca tadi mau berbagi juga sama Mas Kai ya untuk yang sesi apa itu keajaiban apa itu. Makanya saya minta Mas Kai undang kalau bisa mungkin bersama dengan Mas Ardian, asik sih. Kenapa? Karena mempersiapkan PhD Mas Ardian dan mempersiapkan PhD saya kan berbeda. Satu contohnya untuk bisa ke PhD saya siapkan waktu master langsung ambil dissertation memang langsung ambil dissertation di semester akhir. Terus dan alhamdulillah nanti dibilang nyombong dapat high distinction disertasi dapat high distinction dan menjalin hubungan yang baik dan supervisor, bahwa menjalin kepercayaan bahwa bisa mengerjakan ini. Jadi setelah itu pada saat mendaftar untuk LOI lagi disambut dengan baik. Alhamdulillah. Saya tuh ikut seneng nonton Akbar jadi scholar. Dulu satu tim sama Pak Ijo sama Mas Eri. Canggih Akbar sekarang ini, seneng banget gitu loh. Karena kita juga tahu, kita sama-sama di Adelaide, sama-sama kemana-mana, jalan bareng. Itu rasanya ketemu teman, ketemu saudara bisa rocketing. Jadi roket terbang itu rasanya keren banget ya Akbar. Saya melihat potensi, saya insyaallah juga akan berkolaborasi dengan Mas Ardian ini kayaknya. Kehormatan banget buat saya, bro. Karena saya justru mengidolakan Mas Ardian dulu waktu kuliah. Waduh, enggak deh, kayaknya saya jauh banget deh. Ini seandainya waktunya diputer lagi, kita berada di waktu yang sama, terus Akbar, ya kita sama-sama kuliah PhD, saya pasti langsung bergurunya ke Akbar, karena ya kayaknya berbeda ya. Karena saya beruntung saja, alhamdulillah di feeling blessed, saya merasa sangat blessed karena beberapa hal yang terjadi itu sepertinya di luar ekspektasi. Iya. Di luar dari ekspektasi saya. Makanya pada saat kan saya jarang posting Facebook. Iya. Saya juga setelah posting Facebook bertanya, ini apa ya? Ini ria atau apa dan lain-lain. Tapi saya pikir sekarang Facebook kan untuk share expertise, kita betul. Share bahwa jadi ya dipaksain saja, share, setiap ini ada share. Iya, kita niatnya beramal aja, beramal ilmu gitu ya, beramal apa yang kita ketahui gitu aja. Jadi saya belajar dari akunnya Mas Ardian bahwa Facebook itu jangan menyerang, dia harus memotivasi. Betul. Ya. Udah kita berkawan aja di berbagi kebaikan gitu ya, berbagi voucher gratis, yang baik-baik aja lah gitu. Anyway, makasih banyak nih bro, udah dibagi tipsnya. Masakannya gimana? Gosong nggak tadi? Siapa yang masakin? Kebetulan di sini kan kompor listrik jadi. Wih, kompor listrik ya.
Bisa mati sendiri, cuma tagihannya yang nggak nahan. Iya betul. Makasih Makasih, banyak Mas. bro ya. Masih banyak. Makasih banyak nih. Lain kali kalau kita kan ada kuliah nih dengan mahasiswa, tapi sekarang masih libur. Insya Allah nanti kalau ada kuliah terus kita undang untuk berbagi, boleh ya? Berbagi dengan Boleh sih. ya. Sih, kan bisa online. Ini asiknya ini pekerjaan tidak berbayar yang seperti ini, tapi kita biasanya dapat teman, kolega, main lah kalau jalan-jalan ke Ya, Malang. bro, kalau bayarnya standar Australia nggak mampu lah bro, aku bro. Per jamnya $60 ya bro. Gak kuat bro. Makasih banyak bro, udah berbagi. Salam buat keluarga ya. Ya, kita ikut. Salam sama keluarga. Ya, saya baca terus tuh. Ngomong, Mas Ardian sudah ngumpul dengan keluarga kan? Oh, sudah, alhamdulillah. Mulai bulan November kemarin sudah kumpul semua. Kita semua udah pindah ke Malang. Alhamdulillah sudah semua sih udah pindah ke Malang. Saya doakan juga Mas Maudan bisa ngumpul ini gara-gara apa? Gara-gara katanya. Iya. Tidak, karena pandemik ini jadi border ditutup. Oh iya. Tapi mudah-mudahan lancar lah. Yang penting semua sehat-sehat gitu ya. Amin, betul. Sehat. Ya deh, saya ikut mendoakan dari jauh, mudah-mudahan studinya lancar dan penuh keajaiban gitu jadi cerita tuh. Ya. Ini rambut hitam sudah mulai habis nih. Wah, itu dampaknya, bro. Saya dulu berangkat tebel, bro, pulang langsung menipis gitu. Menipis dan tambah putih ya, resiko lah. Ya, resiko akademisi. Oh, saya ditanya, Bang, ada teman yang tanya. Itu dapat best paper dapat best paper itu kita dapat best paper itu kita nggak dapat uang kan, nggak perlu, bukan itu. Tapi kita dapat CV. Iya betul. Kalau kita anggaplah sempama kita nggak tahu ke depan, terus kita simpan di CV, terus kita lempar kita terus kita habis beli sepatu lempar aja nih. Ya masuk ke mana gitu ya itu ya jadi. Terus kita propose bawakan mata kuliah, bawakan mata kuliah ke anggaplah untuk studi saya bawakan mata kuliah di Uni Emirat Arab atau iya betul. Ini lain udah lihat, ya betul ini insya Allah bisa. Mudah-mudahan itu yang amin iya dong. Iya. Makasih banyak bro. Duh, makasih Mas. Ini kalau nggak waktunya sih sebenarnya pengen lanjutin sampai nanti kayak biasanya kita begadang sampai malam. Tapi ya, I understand that. Nih Agur masih harus berbagi waktu nih. Besok lagi juga harus berbagi sama Mas Kai. Jadi dengan saya rasanya ini tipsnya udah tergali semua ilmu-ilmunya dan akan saya share nanti ke teman-teman. Terima kasih banyak bro. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan lancar dan sukses dengan studinya ya. Makasih Mas, makasih banyak. Salamnya apa nih? Salam olahraga. Assalamualaikum. Salam debil. Salam ludruk. Salam ludruk. Salam go live. Oh, salam go live. Udah pensiun bro, udah tua. Makasih ya bro. Kasih. Kak Iri, assalamualaikum. Salam ludruk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.